Pembangunan bendung karet Sungai Blorong ditargetkan selesai dan bisa beroperasi pada Juli 2021 mendatang. Bendung yang berada di Desa Turunrejo, Kecamatan Brangsong, dan Kelurahan Banyutawa, Kecamatan Kendal itu dibangun untuk mencukupi kebutuhan air baku bagi kawasan industri dan mencegah banjir. Pembangunan bendung karet itu dimulai sejak November 2020 lalu dan ditarget selesai pada akhir Desember nanti. Dananya berasal dari APBN sebesar 175 miliar rupiah. Bupati Kendal Diko M. Ganinduto mengatakan bendung tersebut dibuat melalui proyek strategis nasional untuk mendukung kawasan industri di Kendal. Tujuannya untuk memenuhi kebutuhan air baku bagi industri di Kendal. Selain itu juga untuk mengatasi banjir di sekitar wilayah Brangsong dan Kendal. Keberadaan bendung tersebut juga bisa dijadikan destinasi wisata. Pemkab akan berkolaborasi dengan kawasan industri Kendal sehingga keberadaan bendungan bisa menyatu dengan KIK untuk dikembangkan menjadi kawasan wisata. Dengan demikian akan mengangkat UMKM yang ada di Kendal. Ini dikerjakan dari tahun 2020 November yang direncanakan selesai pada akhir tahun 2021. Tapi dari bulan Juli 2021 rencana sudah dioperasikan. Ini dibuat melalui proyek strategis nasional untuk mendukung kawasan industri yang ada di Kendal. Jadi ini nanti harapannya bisa mensupport air baku untuk keperluan industri yang ada di Kendal. Karena kita juga harus memastikan bahwa untuk kawasan industri bisa maju ini semua supportnya itu harus bisa berjalan dengan baik. Jadi kita dari pemerintah daerah mau memastikan bahwa di sini sudah berjalan dengan baik dan sesuai dengan rencana. Tadi juga diinfokan bahwa ini malah maju dari jadwal 5%. Maju 5% dari jadwal yang sudah ditentukan. Jadi tentunya ya ini sesuatu yang baik. Dan saya juga sekalian meninjau, mau melihat potensi nantinya kalau sudah jadi kira-kira apa yang bisa kita lakukan terkait dengan bendungan ini. Jadi ada beberapa hal yang memang saya lihat karena fokus saya untuk ke industri dan pariwisata. Jadi ini juga tepat untuk nantinya bisa dijadikan kawasan pariwisata juga. Ketika bendungan sudah selesai, saya berharap nanti mungkin bisa menjadi salah satu destinasi wisata, apakah itu dayung, apakah itu nanti ada landscape juga. Kita akan kolaborasi dengan kawasan industri Kendal yang KIK dikelola oleh Jababeka. Kita akan kolaborasi untuk nantinya ini bisa jadi destinasi pariwisata juga gitu, karena nanti saya lihat juga dari landscape-nya juga baik, sudah bagus. Nah ini harapannya nanti menjadi destinasi pariwisata yang menarik juga. Nah harapannya tentunya nanti UMKM kita yang ada di Kendal bisa berpartisipasi juga dalam rangka untuk mempromosikan Kabupaten Kendal dan juga meningkatkan ekonomi kerakyatan kita. Keperluan air baku mereka, gitu. Jadi mereka kan butuh sekali, sangat besar. Dan saya rasa nanti mungkin bukan hanya ini, mungkin mereka butuh lebih dari sekedar yang dibuat di sini gitu. Nanti memang kan ada juga PSN untuk di Kalibodri yang ada di Singorojo ya. Waduk Bodri yang ada di Singorojo. Nah itu juga nanti mungkin untuk supply juga kawasan industri. Jadi memang karena nanti ini akan banyak industri yang akan berkembang, ya keperluan air baku ini juga sangat diperlukan. Itu menjaga debit air ya Pak? Ya, dan juga nanti ini juga bisa mengatasi untuk banjir daerah Brangsong dan sekitarnya. Gitu. Kendali Pak ya? Kendal, pengendalian banjir juga gitu. Karena nanti juga selain dibangun ini, nanti juga akan dinormalisasi sungainya dan ditinggikan tanggulnya. Nah harapannya ini untuk banjir yang ada sekitar Kendal, Brangsong, ini insya Allah bisa terantisipasi dengan adanya pembangunan ini. Target selesai kapan nih Pak? Akhir tahun ini harus selesai. Juli sudah bisa operasional, tapi sampai akhir tahun mungkin detailnya akan selesai semua termasuk landscape yang nanti bisa kita kolaborasikan untuk tempat pariwisata di Kendal. Tesar Hidayat, Kepala Bidang Irigasi dan Air Baku PJBA BPWS Pemali Juwana mengatakan bendung ini berkapasitas 476.000 meter kubik dan diharapkan bisa menyuplai kebutuhan air baku di kawasan industri Kendal. Bendung tersebut juga bisa menahan air laut saat rob dan menampung air dari hulu sehingga bisa mencegah banjir di kawasan sekitar sungai.
dipancang, yang kanan ini masih diratakan dulu. Bendung Karet ini diperkirakan selesai dan berfungsi di Juli 2021. Tapi kalau misal aksesoris, jembatan dan lain-lain itu Desember. Desember ya. Oke. Pak, ini sementara untuk membuat saluran pengelak dulu atau seperti apa? Pertama dibuat saluran pengelak dulu. Itu dikerjakan dari November sampai awal Februari. Februari. Untuk jembatan sendiri berarti setelah Februari itu ya? Nanti jembatan setelah bangunannya selesai, di atas itu ada jembatan untuk orang. Sekitar bulan apa itu nanti dikerjakan? Selesai Juli. Maksudnya mulai dikerjakan nanti untuk yang jembatannya. Ini kan saluran pengelak nih. J. Yang jembatan sendiri mulai dikerjakan Berarti Mei. Mei ya? J. Pak, kapasitasnya berapa? 460.000 kubik ya. Jadi dengan dikembungkan air itu kan ketampung, air bersih, air baku itu sampai 476.000. Air ini nanti dialirkan ke KIK. Nah ini menggunakan apa Pak? Pipa atau seperti apa? Pipa. Pipa. Jadi Jadi melalui desa ya? Ini ada kolam. Kolamnya tersebut nanti ada pipa yang nyambung sampai kawasan industri sepanjang 5,3 kilo. 5,3 km. Itu nyambungin KIK atau dari ini? KIK. KIK ya? Iya. KIK sendiri ya? Nih. Kalau manfaat lain dari Bendung Karet ini, satu, mencegah air laut masuk ke darat, seperti yang kayak banjir Kota Barat Semarang. Rop itu artinya? Terus kemudian banjir yang dari hulu itu bisa ketampung. Nah, jadi selain itu bisa untuk destinasi wisata juga. Kalau di Semarang itu untuk perahu dayung. Untuk kebutuhan air baku, nantinya akan dibuat kolam untuk menampung air yang disalurkan ke kawasan industri. Untuk pipanya sepanjang 5,3 km akan dikerjakan oleh pihak KIK.